Halo, wah, Halo. Wah, 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 wah. Baru live streaming kah? halo? Halo. Pak Ya, Pendeta, Pak Pendeta baru live streaming. ya, baru selesai kegiatan ini. Ada waktu sebentar sebelum istirahat. Oh, kira-kira sejam ada gak waktunya? Setengah jam lah ya. Oh, Capek banget. setengah jam. Baik. Soalnya saya ada mau yang ditanyakan. Oke, tanya apa ini? Ah, baik ya. Pak Ustadz Bentar. dari tadi live ya. Oh iya, tadi saya sama Pak Pendeta Eman Halawa gitu. Oh, Pak Pendeta Eman Halawa tadi diskusi sama saya 1 jam. Cuma ini saya mau mempertanyakan suatu hal yang mana pertanyaan ini saya udah debatkan 1 minggu ini, cuma belum dengan antum gitu, belum dengan Pak Pendeta Eker gitu. Maka dari itu saya mau bertanya satu hal. Dua oke, hal lah. Kalau setengah jam gitu, boleh ya? Setengah jam itu boleh. berapa sesi? Tiga sesi, boleh gitu ya? Ya, bisa-bisa. Kalau kita kalau kita waktuin aja 5 menit gitu, biar nangkap gitu. Oke, silakan Mbak. Hmm, Oke. Saya nggak ngerti teman-teman, nanti blokir. Ya tahu saya, cuma nggak ngerti cara blokirnya, malah diundang tadi ya. Nanti saya cari namanya habis live streaming nanti ya. Nggak ngerti saya cara blokirnya kayak gimana. Siapa itu? Gini ya, ini ada iklan judi online kata teman-teman nih, di blok aja. Oh, Ya tadi saya mau blok malah keundang. Makanya nggak ngerti gitu kayak gimana, di mana tekan tekan namanya. Ya habis ini ya. ya Jadi nanti begini Pak habis ini. Pendeta. 1 minggu ini saya mempertanyakan hal yang kontradiksi tentang masalah Bible Anda gitu. Tetapi seminggu ini saya tidak menemukan jawaban yang konkret atau yang bagus atau jawaban yang dapat saya pahami ataupun jawaban yang memuaskan gitu ya tentang pertanyaan yang saya ajukan kepada apologet Kristen atau pendeta-pendeta Kristen gitu. Ya, Nah mungkin hal ini akan saya tanyakan kepada Anda dan bagaimana sih jawaban Anda tentang masalah ini nih ya. Coba Anda buka dulu ya tentang masalah Ahasia itu loh. Kemarin Rudy Yohanes aja muter-muter loh. di mana itu? Coba Satu, dua tawarik ya? dua ya dua Dua tawarik tawarik ya? dua nomor 2. Sebentar. Oke. Dua tawarik berapa? Hmm. Dua tawarik dua nomor 2. Dua-dua ya. Hmm. Apa yang mau Ini ditanyakan di sini Pak Ustadz? nih ya. Ini Pak Pendeta ya. Yang saya tanyakan di dua tawarik dua nomor 2. Ya, kita baca isinya. Ahasia berumur 42 tahun pada waktu ia jadi raja. Oke? Ya, Nah, ini di dua tawarik. Lalu kalau kita lihat nih di dua Raja-Raja 8 nomor 26 nih. dua Ya, raja. dua Raja-Raja 8 nomor 26. Oke. Isinya seperti apa? Ia berumur 22 tahun pada waktu ia jadi raja. Jadi ini yang benar gitu loh. Mana nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada salah satunya salah. Kalau dua-duanya benar, berarti otak kita yang kagak benar ntar ya. Itu loh. Ya Pak Pendeta, pasti ada salah satu. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yang satu bilang 42, satu bilang 22. Jadi mana yang benar di antara dua ini? Nah, kalau dua-duanya benar, berarti otak kita yang kagak benar jadinya. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Ya. Bagaimana penjelasan?
Mana yang benar? Apakah Ahazia itu dia jadi raja waktu umur 22 atau dia jadi raja waktu umur 42? Kenapa di kitab Anda Oke. bisa berbeda gitu? Mana yang harus kita imani tentang masalah Ahazia tersebut? Silakan, waktunya saya berikan. Nanti setelah ini Anda juga bisa menjelaskan panjang kali lebar ya, dengan detail di waktu Anda. Silakan. Oh, jadi tidak mesti 5 menit ya? Fleksibel aja. Soalnya saya nanya aja ya. Oke. Ya, memang itu jadi perdebatan banyak orang ya, karena di dalam terjemahan bahasa Indonesianya kita itu kelihatan seperti kontradiksi gitu ya. Sejatinya atau sebenarnya usia dari siapa Raja Ahazia pada waktu dia menjadi raja itu, yang benar itu memang 22 tahun gitu ya. Lalu 22 tahun ya waktu dia menjadi raja. Tapi kenapa kok muncul 42 ya di bagian pasal lain ya? Menurut apa yang kami pelajari Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz bisa melihat di bagaimana cara menghitung pemerintahan Raja Ahazia ya, di mana tahun-tahun kehidupan Ahazia itu dihitung sejak berdirinya kerajaan Yehuda itu. Jadi dihitung kenapa tahun ke-42 muncul, sebetulnya bukan untuk menunjukkan bahwa usia dari Ahazia menjadi raja, tetapi itu menunjukkan sebagai tahun yang ke-42 sejak pemerintahan dinasti Omri yang dihitung itu. Jadi itu tidak menjelaskan usia dari Ahazia pada waktu dia menjadi raja yang 42 itu, tetapi masa pemerintahan sebelumnya itu dihitung ke 42 tahun. Gitu. Ngerti nggak sih? Itu masalahnya yang saya masalahkan. Kayak gimana maksudnya gitu loh, supaya dua-duanya itu sinkron. Itu yang saya maksud. Detailnya kayak gimana? Kalau dari kalimat ini kan saya baca ya, Raja Yehuda mati di usia 39 tahun, ya kan? Maka Ahazia 22 tahun, itu putranya, diangkat menjadi Raja Yehuda. Dan itu dihitung sebagai tahun ke-42 sejak pemerintahan dinasti dari Omri. Jadi umur 42 tahun itu bukan untuk merujuk umurnya si Ahazia, tetapi itu merujuk kepada tahun ke-42 pemerintahan dinasti dari Omri, kakeknya gitu ya. Wah, kalau yang seperti itu rinciannya itu bikin bingung. Nanti bisa dibikinkan sebuah konten nggak tentang rinciannya itu gitu loh. Ini Omri seperti apa, terus Atalia seperti apa, Ahazia ini bagaimana rimbanya. Jujur kemarin Rudi Yohanes aja sampai ke 64. Penjelasan Anda kepada saya dari Omri ini bikin tambah saya nggak ngerti gitu loh. Iya. Jadi intinya kan sekarang persoalannya kan Pak Ustadz bilang nggak mungkin dua-duanya benar kan. Pasti salah satu yang benar. Yang benar usia Ahazia pada waktu dia menjadi raja itu di usia ke-22 tahun. Nah, lalu di pasal lain kenapa muncul kok kelihatan itu usianya Raja Ahazia di 42 tahun? Bukan itu. Tetapi itu menjelaskan tentang tahun kepemerintahan dari raja sebelumnya. Itu masuk ke tahun 42 tahun. Dan itu bukan menjelaskan umur Ahazia pada waktu dia menjadi raja. Jadi sistem pemerintahannya yang lama itu loh, itu dihitung 42 tahun dari sejak pemerintahan sebelumnya. Oke, coba nanti kita pelajari ya teman-teman. Agak bingung juga saya dengan ayat itu. Ya, jadi kalau Pak Ustadz tanya mana yang benar,
Yang benar tadi usianya 22 tahun. Tetapi 42 itu untuk menjelaskan masa pemerintahan sebelumnya yang dimana pada waktu itu dipegang oleh Omri. Nah, itu dihitung 42 tahun atau tahun ke-42. Berarti yang satunya salah tulis gitu. Ya, kalau kita bukan salah tulis ya, itu perlu penjelasan kan, penjelasan di dalam terjemahan itu. Kan Iya. kita kalau kita kan studi biblika kan kita perlu melihat ini, kelihatannya kan jadi kontradiksi ya. Tapi kalau kita sudah meneliti, oh ternyata maksudnya bukan itu, berarti ada yang mungkin dalam bahasa saya ketidaktepatan untuk membahasakan kalimatnya. Gitu. Baik. Ya. Oke, saya hargai untuk masalah jawabannya, karena kita hanya bertanya dan tidak memaksa juga ya teman-teman semuanya. Ya. Satu lagi, ya. Sebentar. Gimana? Lagian juga kan mungkin kalau nanti ini jadi diperdebatkan misalnya, kalau seandainya 42 tahun itu tetap dihitung masa kepemerintahannya, ada banyak yang mengatakan, ya coba cara hitungnya ya seperti tahun sebelum Masehi. Ya, kita pakai cara hitung pada waktu itu. Jadi bisa juga pakai cara itu. Tapi tetap akan ketemu memang usia Ahasia atau Raja Yehuda pada waktu itu, dia menjadi raja di usia 22 tahun. Begitu. Iya, teman-teman, bahasa aslinya memang Arbaim itu Arbaim 42 memang. Oke, nggak apa-apa. Ya, bahasa aslinya 42 teman-teman. Ya, tapi itulah jawaban dari Pak Pendeta Eker Saugo. Saya hanya bisa ambil rekaman dan nanti coba saya banding dan saya pelajari gimana maksudnya kayak gitu. Mungkin Anda ada pertanyaan atau saya boleh lanjut nanya? Enggak. Nanti mungkin saya kalau ketemu lagi dengan Pak Ustadz, mungkin saya bisa kasih kajian atau karya ilmiah yang mungkin bisa saya buat nanti. Oke. Saya kan perlu buat untuk penjelasan itu. Nah, itu juga bagus ya. Tapi penjelasan sederhana saya sementara begitu Pak Ustadz. Baik. Secara ringkas gitu ya. Boleh Ya. satu lagi nggak saya bertanya gitu? Oke, silakan. Oke. Ya begini Pak Pendeta, coba Anda buka dulu di bilangan 31. Ya. Nomor 35. Ya. Nah, di situ ya, nih saya bukakan aja biar teman-teman juga bisa baca ya. Nih ya, kan sama Pak Pendeta Eger ya. Rampasan perang. Pembagian harta rampasan perang. Nah, Pak Pendeta Eger di sini di nomor 35-nya salah satunya ya, harta rampasan perang ini adalah wanita perawan gitu. Ya, jadi Tuhan minta jatah kali ya, jatah perawan gitu. Aneh-aneh aja Tuhan minta perawan, heran saya. Nah, yang saya tanyakan di sini selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki. Suaranya nggak kedengaran Pak Ustadz. Ini bukan ini ya teman-teman, bukan sinyal ini HP saya kok tiba-tiba mati sendiri gitu loh, restart sendiri HP-nya udah 2 kali, heran saya. Terlalu panas mungkin HP-nya, lalu dia mati, hidup lagi gitu, hidup lagi.
habis mati dia hidup lagi. Terlalu panas HP-nya. Inilah HP murah ya kayak gini. Aduh. Kena tombak. Iya.